Keluaran pasal 11 ayat 1-10. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir, sesudah itu ia akan menyuruh kamu pergi dari sini. Ketika dia benar-benar menyuruhmu pergi, dia akan sungguh-sungguh mengusirmu dari sini. Sekarang, katakanlah ke telinga umat itu, biarlah setiap pria meminta dari tetangganya dan setiap wanita dari tetangganya, perkakas perak dan perkakas emas. Dan Yahweh menganugerahkan kemurahan kepada umat itu di mata orang Mesir. Lagi pula Musa adalah seorang yang terpandang di tanah Mesir, di mata hamba-hamba Firaun dan di mata rakyatnya. Dan Musa berkata, Beginilah Yahweh berfirman, pada waktu tengah malam, aku akan keluar ke tengah-tengah Mesir. Dan, setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung hamba perempuan yang ada di belakang batu kilangan, dan setiap anak sulung hewan. Dan akan terjadi ratapan yang hebat di seluruh tanah Mesir, yang seperti itu belum pernah terjadi, dan yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dan tidak seekor anjing pun berani menajamkan lidahnya atas segenap Bani Israel, mulai dari manusia dan sampai pada hewan, sehingga kamu mengetahui bahwa Yahweh membuat perbedaan di antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pelayanmu ini akan datang kepadaku, dan mereka akan bersujud kepadaku seraya berkata, Keluarlah engkau dan seluruh umat yang mengikut langkahmu. Kemudian sesudah itu, aku akan keluar. Lalu dia pergi dari hadapan Firaun dengan amarah yang menyala-nyala. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, dengan demikian mukjizat-mukjizatku akan berlipat ganda di tanah Mesir. Dan Musa serta Harun melakukan segala mukjizat ini di hadapan Firaun, dan Yahweh mengeraskan hati Firaun, dan dia tidak benar-benar menyuruh Bani Israel pergi dari negerinya. Keluaran pasal 12 ayat 1-51. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, dengan mengatakan, Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan, ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel, dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makannya haruslah kamu memperkirakannya terhadap kambing domba itu. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan, berumur setahun, haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba-domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Dan mereka harus mengambil dari darah itu, dan mengoleskannya pada kedua tiang dan pada ambang pintu di rumah itu, yang di dalamnya mereka makan. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi, haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Kamu jangan memakannya mentah, atau matang karena direbus dengan air, melainkan dipanggang api, kepalanya bersama kaki-kakinya dan dengan isi perutnya. Dan janganlah kamu menyisakan daripadanya sampai pagi. Dan yang tertinggal sampai pagi daripadanya, haruslah kamu bakar dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya, pinggangmu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu. Dan kamu harus memakannya dengan cepat. Itulah Paskah bagi Yahweh. Maka aku akan melintas di tanah Mesir pada malam itu. Dan aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari manusia bahkan sampai ternak. Dan ke atas semua ilah Mesir aku akan menjatuhkan penghakiman. Akulah Yahweh. Dan, darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana, akan menjadi seperti tanda bagimu, maka aku akan melihat darah itu, dan aku akan lewat di atas kamu, dan tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu, ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Dan kamu harus merayakannya, suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh, pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab, setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus, juga pada hari ke-7 akan ada pertemuan kudus bagimu.
Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya, hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Dan kamu harus memelihara hari raya roti tidak beragi, karena pada hari yang sama itu aku telah membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Dan kamu harus memelihara hari itu untuk generasi-generasimu, suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai hari ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu. Sebab, setiap orang yang memakan apapun yang beragi, maka nyawanya harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, dari antara pengembara atau dari antara penduduk asli negeri itu. Segala yang beragi janganlah kamu makan. Di segenap tempat kediamanmu kamu harus makan roti tidak beragi. Dan Musa menyatakan kepada semua tua-tua Israel, dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu, dan sembelihlah Paskah itu. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu, janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Yahwe akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir. Dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahwe akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selamanya. Dan akan terjadi, ketika kamu masuk ke dalam negeri yang akan Yahwe berikan kepadamu seperti yang telah Dia firmankan, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan akan terjadi, ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa maksudmu dengan ibadah ini? Maka kamu harus mengatakan, kurban Paskah itu adalah bagi Yahwe, yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mesir, ketika Dia memukul orang-orang Mesir tetapi meluputkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan mereka bersujud. Kemudian pergilah Bani Israel, dan mereka melakukan seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa dan Harun, demikianlah mereka melakukannya. Dan terjadilah pada tengah malam, maka Yahwe memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam rumah penjara, juga setiap anak sulung hewan. Dan malam itu bangunlah Fir'aun dan hamba-hambanya dan semua orang Mesir. Dan terjadilah jerit tangis yang dahsyat di Mesir, karena di sana tidak satu pun rumah yang tidak ada yang mati. Dan, malam itu ia memanggil Musa dan Harun serta berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah rakyatku, baik kamu maupun Bani Israel, dan pergilah serta layanilah Yahwe seperti yang kamu katakan. Bawalah juga kawanan dombamu maupun kawanan lembumu, seperti yang telah kamu katakan, dan pergilah. Maka kamu pun telah memberkati aku. Maka orang Mesir bersikeras untuk menyuruh umat itu pergi dari negeri itu dengan bersegera, karena mereka berkata, kami semua bisa mati. Lalu umat itu mengangkat adonannya sebelum ia beragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus oleh pakaiannya di atas bahunya. Dan Bani Israel melakukan seperti perkataan Musa. Dan mereka meminta barang-barang perak dan barang-barang emas serta kain dari orang-orang Mesir. Dan Yahwe telah menganugerahkan kemurahan kepada umat itu di mata orang Mesir. Dan umat itu membuat mereka memberi. Demikianlah mereka memoroti orang Mesir. Dan Bani Israel berangkat dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Dan juga, banyak orang yang berbaur, pergi bersama mereka, bahkan kawanan domba dan kawanan lembu serta ternak yang sangat banyak. Lalu mereka memanggang adonan yang mereka bawa keluar dari Mesir menjadi roti tidak beragi, karena hal itu tidak beragi, sebab mereka diusir keluar dari Mesir dan mereka tidak dapat berlambat-lambat, bahkan juga tidak mempersiapkan bekal bagi diri mereka. Dan lama Bani Israel berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah 430 tahun. Dan terjadilah pada akhir 430 tahun, bahkan pada hari yang sama ini terjadilah, bahwa seluruh pasukan Yahwe keluar dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Yahwe, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Malam seperti itulah malam berjaga-jaga bagi Yahwe, untuk seluruh Bani Israel, untuk generasi-generasi mereka. Dan Yahwe berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan Paskah, setiap bani lain tidak boleh makan daripadanya.
Tetapi setiap budak manusia yang dibeli dengan uang, ketika kamu sudah menyunatnya, maka dia boleh memakannya. Pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Haruslah itu dimakan di dalam sebuah rumah, engkau tidak boleh membawa keluar daging itu dari rumah, dan kamu tidak boleh mematahkan satu tulang pun daripadanya. Seluruh jemaat Israel harus mempersiapkannya. Dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu, dan dia ingin merayakan Paskah bagi Yahwe, maka setiap laki-laki yang ada padanya harus disunat, kemudian barulah dia boleh datang untuk merayakannya. Dan dia akan dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Tetapi setiap orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu Torah ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Dan seluruh Bani Israel berbuat seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa dan Harun, demikianlah mereka merayakannya. Dan terjadilah pada hari yang sama itu, Yahwe membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir bersama pasukannya. Keluaran pasal 13 ayat 1-22. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, dengan mengatakan, "Khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Israel, di antara manusia dan di antara ternak, dialah milikku." Lalu Musa berkata kepada umat itu, "Peringatilah hari ini, saat kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangan, Yahwe telah membawa kamu keluar dari situ, dan apa yang beragi, janganlah dimakan. Hari kamu keluar ini adalah dalam bulan Abib. Dan akan terjadi, ketika Yahwe membawa engkau masuk ke negeri orang Kanaan, dan orang Haete, dan orang Amori, dan orang Hewi, dan orang Yebus, yang telah dia janjikan dengan sumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, maka engkau harus melaksanakan ibadah ini dalam bulan ini. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, dan pada hari ketujuh, itulah perayaan bagi Yahwe. Roti tidak beragi harus dimakan 7 hari, dan apa yang beragi tidak boleh kelihatan padamu, bahkan ragi tidak boleh kelihatan di seluruh daerahmu. Dan engkau harus menceritakan kepada anak laki-lakimu pada hari itu, dengan mengatakan, ini adalah akibat dari apa yang telah Yahwe perbuat bagiku pada saat aku keluar dari Mesir. Dan haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu, supaya Torah Yahwe ada di mulutmu, sebab, dengan tangan yang kuat Yahwe telah membawa engkau keluar dari Mesir. Dan engkau harus memelihara ketetapan ini pada waktu yang telah ditentukan dari hari ke hari. Dan akan terjadi, ketika Yahwe membawa engkau masuk ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dia janjikan dengan sumpah kepadamu dan kepada leluhurmu, juga telah dia berikan itu kepadamu. Maka engkau harus menghususkan bagi Yahwe setiap yang pertama membuka kandungan, dan setiap anak-anak hewan yang ada padamu, yang pertama lahir, yang jantan, itu milik Yahwe. Dan setiap keledai jantan yang pertama lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba, dan jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan lehernya, dan setiap anak sulung manusia di antara anak-anak lelakimu, engkau harus menebusnya. Dan akan terjadi, apabila anak laki-lakimu bertanya di kemudian hari, dengan mengatakan, apakah artinya ini? Engkau harus mengatakan kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Yahwe telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dan terjadilah, ketika Firaun mengeraskan hatinya menolak untuk menyuruh kita pergi, Yahwe membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia dan sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, aku mengorbankan kepada Yahwe setiap anak sulung yang jantan dari hewan, dan aku menebus setiap anak laki-lakiku yang sulung. Dan hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan pita pada dahimu karena Yahwe membawa kita keluar dari Mesir dengan kekuatan tangannya. Dan terjadilah ketika Firaun menyuruh umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun itu dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Namun, Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf. Dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir. Dan Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena Yusuf telah membuat Bani Israel bersumpah setia dengan mengatakan, sesungguhnya Elohim memerhatikan, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini bersama-sama kamu. Dan mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Dan Yahwe berjalan di depan mereka,
pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Dia tidak membuat tiang awan itu lenyap pada siang hari, dan tiang api pada malam hari, dari hadapan umat itu. Keluaran pasal 14 ayat 1-31. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, dengan mengatakan, "Katakanlah kepada Bani Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pihahirot, di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal Zefon, kamu harus berkemah di seberangnya, di tepi laut." Dan Firaun akan berkata tentang Bani Israel, "Mereka tersesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka di dalamnya. Dan aku akan mengeraskan hati Firaun dan dia akan mengejar mereka. Maka, biarlah aku dimuliakan melalui Firaun dan melalui seluruh tentaranya, dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahwe, dan mereka melakukan demikian." Dan, diberitahukanlah kepada Raja Mesir bahwa umat itu telah melarikan diri, maka berubahlah hati Firaun dan para hambanya terhadap umat itu. Dan mereka berkata, "Apa yang telah kita perbuat ini, bahwa kita telah menyuruh orang Israel pergi dari melayani kita?" Lalu ia mempersiapkan kereta perangnya dan membawa serta orang-orangnya. Dan dia membawa 600 kereta perang pilihan, dan pada masing-masing kereta ada perwira-perwiranya. Dan Yahwe mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, lalu ia mengejar Bani Israel. Dan Bani Israel berjalan terus dengan tangan yang teracung. Dan orang-orang Mesir mengejar mereka, dan seluruh kuda kereta perang Firaun, dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot, di depan Baal Zefon. Adapun Firaun semakin mendekat, ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, maka tampaklah orang-orang Mesir sedang menyusul di belakang mereka. Lalu mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahwe. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir, dengan mengatakan, berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir? Sebab, lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun." Lalu Musa berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahwe, yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab, orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yahwe akan berperang bagimu, dan kamu akan diam saja." Dan Yahwe berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel, dan biarlah mereka maju terus. Namun engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu, dan belahlah, dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Dan aku, lihatlah, karena mengeraskan hati orang-orang Mesir itu, maka biarlah mereka masuk di belakang kamu, dan biarlah aku dimuliakan melalui Firaun dan semua tentaranya, bersama kereta-kereta perangnya, dan bersama orang-orang berkudanya. Maka orang-orang Mesir akan mengetahui, bahwa akulah Yahwe, ketika aku dimuliakan melalui Firaun bersama kereta perangnya dan orang-orang berkudanya." Dan berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan pun berpindah dari depan mereka, lalu berhenti di belakang mereka. Dan turunlah itu di antara perkemahan orang Mesir dan perkemahan orang Israel lalu menjadi awan dan kegelapan, tetapi bagi yang lain ia membuat malam itu menjadi terang, sehingga sepanjang malam itu yang satu tidak dapat menyusul yang lain. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahwe menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang kuat semalam-malaman, dan dia membuat laut itu menjadi tanah kering, dan air itu terbelah. Dan masuklah Bani Israel itu ke tengah-tengah laut di atas tanah kering, dan air itulah tembok bagi mereka dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Dan orang-orang Mesir serta seluruh kuda Firaun, kereta perangnya dan orang-orang berkudanya, masuk ke tengah-tengah laut itu di belakang mereka. Dan terjadilah pada waktu jaga pagi hari, Yahwe melihat perkemahan orang-orang Mesir ada di dekat tiang api dan awan itu, lalu dia mengacaukan perkemahan orang-orang Mesir. Dan dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka dan membuat mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mesir berkata, "Biarlah aku melarikan diri dari hadapan orang-orang Israel karena Yahwelah yang berperang bagi mereka melawan orang-orang Mesir."
Dan Yahwe berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan biarlah air itu berbalik atas orang-orang Mesir, atas kereta perangnya dan atas orang-orang berkudanya. Dan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan berbaliklah air laut itu seperti semula menjelang pagi hari, dan orang-orang Mesir yang berlarian saling menyongsong air itu, dan Yahwe menenggelamkan orang-orang Mesir di tengah-tengah laut itu. Dan air itu berbalik dan menyelimuti kereta perang dan orang-orang berkuda itu, yaitu seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka, hingga seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Dan Bani Israel telah berjalan di atas tanah kering di tengah-tengah laut itu, dan air itu bagi mereka adalah tembok dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Demikianlah Yahwe pada hari itu telah menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Mesir. Dan orang-orang Israel melihat orang-orang Mesir mati di tepi laut itu. Dan orang-orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah Yahwe lakukan terhadap orang-orang Mesir. Maka takutlah umat itu akan Yahwe, dan mereka percaya kepada Yahwe dan kepada Musa, hambanya. Keluaran pasal 15 ayat 1-27. Kemudian Musa dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahwe, dan mereka berucap dengan mengatakan, Aku akan bernyanyi bagi Yahwe, sebab Dia agung mulia. Dia telah melemparkan kuda dan penunggangnya ke dalam laut. Ya itulah kekuatan dan mazmurku, dan dialah keselamatanku. Dialah Elohimku dan aku akan memuliakan Dia. Elohim leluhurku dan aku akan meninggikan Dia. Yahwe adalah pahlawan perang, Yahwe namanya. Dia telah membuang kereta perang Fir'aun dan pasukannya ke dalam laut, dan perwira-perwira pilihannya telah ditenggelamkan ke dalam laut Suf. Kedalaman menutupi mereka, mereka meluncur ke bawah ke kedalaman air layaknya batu. Tangan kananmu, ya Yahwe, yang diagungkan dalam kekuatan, tangan kananmu, ya Yahwe, melumatkan musuh. Dan dalam kebesaran atas keagunganmu, engkau merobohkan siapa saja yang bangkit melawanmu, engkau mengirimkan api murkamu yang menelan mereka seperti tunggul jerami. Dan dengan napas murkamu, tertumpuklah air itu ke atas, ditegakkan seperti sebuah tembok bendungan, yang mengalir pun memadat di kedalaman jantung laut. Musuh pun berkata, Aku akan mengejar, aku akan menyusul, aku akan membagi-bagikan barang jarahan, hasratku akan dipenuhi mereka, aku akan menghunus pedangku, tanganku akan membinasakan mereka. Engkau meniup dengan angin topanmu, laut pun telah menutupi mereka, bagaikan timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Yahwe? Siapakah yang seperti engkau yang dimuliakan di dalam kekudusan, yang ditakuti di dalam pujian, yang mengerjakan keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Engkau telah memimpin dalam kebaikanmu, umat ini engkau telah menebusnya, dengan kekuatanmu, engkau menuntun mereka ke kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa telah mendengarnya, mereka pun gemetaran, kegentaran mencekam penduduk Filistin. Maka ketakutanlah para pemimpin Edom, pemimpin Moab dicekam kegentaran, seluruh penduduk Kanaan diluluhkan hatinya. Kengerian dan ketakutan menimpa mereka, dengan kedahsyatan tanganmu, mereka diam seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Yahwe, sampai umat yang telah engkau dapatkan ini menyeberang. Engkau membawa mereka, dan menanamkan mereka di gunung milik pusakamu, tempat bagi kediamanmu, engkau telah membuatnya, ya Yahwe, tempat kudus, ya Tuhan. Tanganmu telah mengukuhkan. Yahwe memerintah kekal selama-lamanya. Sebab, kuda-kuda Fir'aun beserta kereta perangnya dan pasukan berkudanya telah masuk ke dalam laut, lalu Yahwe mengembalikan air laut atas mereka, dan Bani Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Dan saudara perempuan Harun, Miriam, seorang nabiah, memegang tamborin di tangannya, lalu semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin dan tarian. Dan Miriam menyahut mereka, bernyanyilah bagi Yahwe, sebab Dia telah menang dengan gemilang, kuda dan penunggangnya telah Dia lemparkan ke dalam laut. Dan Musa membawa orang Israel dari laut Suf, lalu mereka memasuki padang gurun Sur. Dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun itu dan tidak menemukan air. Kemudian mereka tiba di Mara. Dan mereka tidak dapat minum air di Mara itu, karena pahit rasanya. Oleh karena itu, tempat itu dinamai Mara. Dan bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Musa seraya mengatakan, apakah yang akan kami minum? Maka berserulah Musa kepada Yahwe, dan Yahwe menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah Yahwe menetapkan bagi mereka ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahwe menguji mereka. Lalu berfirmanlah Dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahwe, Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memerhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahwe, yang menyembuhkan kamu. Lalu tibalah mereka di Elim. Dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, dan di sanalah mereka berkemah di dekat air itu.